Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Utari. Apa kabar bunda semua? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah, dilimpahkan rezekinya. Mengawali vlog kali ini, aku mau menyapa bunda-bunda yang baru ngeklik video aku. Selamat datang dan salam kenal. Dan jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe ya, untuk bantu channel aku terus berkembang. Dan untuk bunda-bunda yang sering mampir ke video aku, terima kasih. Kemarin tuh aku diprotes nih sama Mama Ica, katanya teh ayo dong sapanya di awal gitu ya. Oke deh, untuk vlog kali ini aku sapa bunda-bunda di awal video aku. Balik ke vlog, ini aku lagi bongkar paket yang baru dateng. Nah ini paketnya itu emang kulakan aku ya bun. Jadi aku udah jualan Oriflame itu hampir 8 tahun. Nah ini orderan November. Isinya ya nggak jauh ya dari peralatan toiletries, karena produk-produknya Oriflame itu ya nggak jauh dari make up, terus body care, parfum, terus ada juga deodoran, bahkan juga ada tas. Nah ini aku bongkar pesanan-pesanan temen yang udah masuk di awal bulan, terus aku orderin dan ini baru nyampe. Alhamdulillah, mau aku packing, terus aku pisah-pisah dan aku kirim ke customer. Ada yang COD, ada juga yang dikirim via ekspedisi gitu ya. Dan seperti biasanya itu aku suka dapat katalog untuk bulan depan. Jadi udah bisa prepare untuk tawarin produk-produk favorit di bulan Desember. Nah, habis kelar ngurusin urusan bisnis online-nya aku, habis packing juga, pisah-pisahin orderan, aku lanjut mau masak. Walaupun diselingi sama urusan rumah tangga, bisnis harus tetap jalan ya kalau kita mau punya penghasilan dari rumah. Nah, rencananya ini aku mau masak 2 menu aja. Menunya simple-simple, aku mau bikin ayam bumbu kemangi sama mau bikin tumis labu siam dan jagung. Itu mah udah udah menu sering banget lah ya, pernah aku videoin juga, tapi nggak apa-apa ya, sekarang aku videoin lagi. Nah ini untuk ayam bumbu kemanginya aku udah siapin ayamnya, tadi udah dipotong-potong. Sekarang mau lanjut untuk siapin bumbunya. Bumbunya sih aku udah punya stok, ada bumbu kuning, tapi karena pengen ada sensasi pedes gitu ya, jadi kayak sebenarnya bukan rica juga, tapi pengen pakai pedes, aku tinggal nambahin cabai merah keriting, kemudian cabai merah domba sama tomat aja. Nanti bumbunya di mix sama bumbu kuning stok yang ada di kulkas. Nah ini karena blender aku tuh kemarin rusak ya bun, waktu bikin bumbu kari, terus blendernya pecah. Akhirnya aku pakai deh si chopper ini, si pecincang daging. Ternyata bisa juga buat bumbu, cuman ya gitu agak terlalu besar ya, jadi harus dibantu ngeblendernya, ngechoppernya tuh pakai air. Nah ini bumbunya, bumbu merahnya udah halus ya, udah halus. Kemudian kita siapin dulu dagingnya. Nih aku mau marinasi pakai garam sama mau dimarinasi pakai lada gitu, supaya nanti dagingnya itu nggak dingin gitu, rasanya tetap ada rasa garamnya, rasa gurihnya juga ada gitu. Nah udah, ini tinggal diaduk-aduk aja, terus disimpan dulu sampai bumbunya meresap. Sambil nunggu ayamnya siap untuk dimasak, ini aku lagi nyiapin bawang merah sama bawang putih untuk numis labu siam sama jagung. Jadi ini karena masak ayamnya tuh agak pedas, jadi alternatifnya aku bikin sayur untuk anak-anak. Nanti untuk proteinnya aku udah ada ayam ungkep, jadi kalau anak-anak pengen makan daging tuh tinggal goreng ayam aja gitu, yang udah ada stok di kulkas. Karena biasanya kalau aku bikin ayam bumbu itu anak-anak sih nggak makan ya, apalagi kalau agak-agak pedes gitu. Nah ini lanjut, aku lagi numis bawang merah bawang putih untuk sayur labu, kemudian masukin jagung manisnya nggak banyak aja. Jadi ini kenapa aku tambah jagung, karena Kinan itu seneng banget jagung dan kakak Kirei itu seneng banget labu siam. Jadi kalau misalnya pas mereka makan nanti dipilih aja, Kirei
kebanyakan yang ngambil labu siamnya, terus nanti kebanyakan ngambil si jagungnya gitu. Jadi semuanya rata kebagian sesuai selera mereka. Seneng banget sih ada sayuran yang memang jadi favoritnya anak-anak gitu. Jadi kita juga nggak terlalu khawatir mereka susah untuk makan sayur, walaupun memang hanya beberapa jenis sayur yang mereka suka. Nah, kalau anak-anaknya Bunda di rumah kira-kira seneng sayur apa nih, bisa sharing supaya nanti aku bisa ngenalin ke anak-anakku sayur jenis lainnya. Nah, ini lanjut untuk bumbunya sih nggak jauh ya, biasa kaldu jamur. Terus ini aku kasih garam, terus dikasih merica, biasanya tuh gula dulu nih. Aku masukin gula dan aku kasih merica gitu. Anak-anak sih so far selama ini setiap masakan aku pakai merica nggak masalah ya, tetap pada makan, nggak komplain masakannya agak pedes gitu. Nah, sambil nunggu si labu siamnya mateng, empuk, aku siapin ayamnya. Jadi ayamnya yang udah dimarinasi ini aku panggang sebentar supaya ada warna gitu ya, supaya ada warnanya yang lebih menarik pas nanti dioseng tuh nggak terlalu pucat gitu. Nah, ini aku dapet tips dari YouTube-nya Chef Devina ya. Aku liatin chefnya masak tuh seru banget gitu dan gampang-gampang. Nah, ini terakhir masukin bawang daun atau daun bawang sama masukin tomat, koreksi rasa, udah deh selesai. Gampang banget kan? Nah, ini setelah ayamnya siap, ini aku mau masak langsung deh si ayam bumbunya. Nah, ini untuk bumbu kuningnya itu bawang merah, bawang putih, kunyit, lada, biji lada, kemiri, ya bumbu dasar kuning biasa lah ya. Terus ditambah sama cabai yang udah kita halusin tadi. Udah di mix aja. Sebenarnya enak banget sih punya bumbu. Cuman kalau aku nyimpen bumbu itu nggak dioseng dulu ya Bun. Jadi biasanya aku simpan per porsi, terus aku simpan di freezer, jadi tetap aman. Pernah sih aku bikin bumbu dasar dioseng dulu, cuman nggak ngerti kenapa tuh nggak pernah tahan lama gitu. Ada aja yang berjamur. Jadinya ya udah deh, biar lebih aman aku nggak masak dulu, cuman aku simpan di freezer. Tetap awet kok insya Allah. Nah, ini tadi Dede Kinan kayaknya udah mulai ngantuk karena aku masaknya terlalu siang gitu ya, mepet ke jam tidurnya dia. Jadi akhirnya pas masak tuh pengen digendong gitu. Ya udahlah ya, gimana lagi, emang kalau anak lagi cranky mau nggak mau ya digendong dulu sebentar. Nanti kalau udah baikan gitu biasanya bisa ditaruh lagi. Nah, ini bumbunya udah mateng. Tadi udah ditambahin laja gitu ya, lengkuas, terus sereh sama daun salam. Terus bumbunya udah mateng, baru si ayamnya kita masukin, lalu aduk sampai rata. Untuk ayamnya ini aku pakai bagian dada yang banyak banget dagingnya, karena kalau dipakai untuk ungkep tuh biasanya nggak laku. Jadi ya udah aku potong-potong terus aku bumbuin. Biasanya kalau dimasak kayak gini akhirnya pada makan gitu. Cuman kalau untuk digoreng bagian dada itu yang banyak dagingnya tuh nggak laku Bun kalau di rumah aku. Jadi biasanya aku simpan, sisihkan, nanti kalau udah banyak baru aku masak di bumbu kayak gini atau bikin mie ayam. Nah, ini tadi udah mendidih, tinggal kasih seasoning aja, kukup biasa, kasih kaldu jamur, dikasih garam, terus dikasih gula. Udah sih cukup itu aja. Kalau teman-teman mau pakai petsin ya boleh, sesuai selera ya. Terus aduk lagi sampai rata. Kalau udah diaduk, jangan lupa koreksi rasa, terus biarin sampai bumbunya agak asat gitu ya, sampai benar-benar meresap ke dagingnya. Dan step terakhir itu baru dikasih daun kemangi sesuai selera. Karena aku tuh seneng banget daun kemangi, pengennya aku kasih banyak-banyak aja gitu ya. Tapi sayangnya suami nggak terlalu suka. Jadi nanti biasanya beliau makan tuh ya dipilih gitu, si daun kemanginya tuh nggak diambil gitu ya. Nah, jadi ya udah nggak terlalu banyak aku masukin daun kemanginya, sesuai ini aja deh, seadanya aja ya. Dan insya Allah tuh ini bikin masakan tuh enak banget Bu, nikmat banget. Jadi kayak ada sensasi ayam rica-rica, tapi ada sensasi pepes ayam gitu, enak banget deh. Kalau si
daun kemanginya udah masuk, itu jangan terlalu lama karena biasanya kalau kelamaan nanti daunnya jadi hitam. Jadi udah cukup diaduk sebentar aja, ditunggu sampai daunnya agak layu. Udah deh, nggak usah lama-lama. Nah, alhamdulillah 2 menu untuk makan siang kami hari ini udah selesai. Ada ayam bumbu kemangi dan juga ada oseng labu siam dan jagung. Alhamdulillah, rezeki kami untuk hari ini. Sampai sini dulu video kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, dan komen ya bun. Sampai ketemu di video selanjutnya.